Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini menemukan seorang yaitu sekretaris PP Pemuda PP Bukit Raya yang bernama Sigit Piero. Oke, nah di sini kami ingin wawancara beliau dan ingin bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Sekretaris, bisa sebutkan coba yang Bapak ketahui tanggal berapa berdirinya PP di Bukit Raya? Kalau berdirinya Pemuda Pancasila di Kecamatan Bukit Raya mungkin pastinya tidak tahu. Tapi kalau untuk Pemuda Pancasila senasional itu 28 Oktober 1959. Nah, kalau Bapak sebagai aktif di organisasi PP Bukit Raya itu kalau boleh tahu dari tahun berapa, Pak? Itu dari tahun 2014. Dari tahun 2014. Kalau kita sekretaris, kebetulan saya sekarang sekretaris Pemuda Pancasila Kecamatan Bukit Raya itu dari 2021 ya. Ya. Kalau boleh tahu ketuanya siapa nama itu, Pak? Ivan Nazaret. Ivan Nazaret. Oke. Nah, kalau Bapak menjabat di organisasi itu dari 2021, mungkin Bapak tahu apa visi misinya PP Bukit Raya gitu, Pak? Visinya itu menciptakan sinergitas, soliditas, dan kemandirian kader yang Pancasilain. Visi itu, Pak? Kalau misinya itu meningkatkan sinergitas tentang sama RT RW, pihak kepolisian, kelurahan dan kecamatan. Lebih kurang seperti itu. Mungkin selama Bapak mengikuti organisasi PP di Bukit Raya, mungkin Bapak ada menghadapi masalah seperti itu. Coba Bapak beri satu masalah saja dan Bapak beri satu solusinya pada kami. Masalah apa tuh? Contoh, masalah seperti apa? Kita misalnya masalah bentrok atau apa gitu, atau ada masalah di daerah-daerah situ, pernah Bapak alami? Kalau bentrok tidak ada. Pada saat ada kerjaan untuk anak-anak Pemuda Pancasila Bukit Raya, kita coba bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau pemborong untuk anak-anak kader Pemuda Pancasila Kecamatan Bukit Raya untuk bisa bekerja. Tapi kalau sampai bentrok, Pak, yang paling itu kita bahas, dia sambil ngopi, merokok, dan mereka mau bekerja sama selama ini. Tapi bisa menjadi buka pekerjaan lah bagi warga-warga sekitar gitu. Kalau dampak dari permasalahan yang sering dilihat, ada dampak positif atau dampak negatif? Contohnya dampak seperti apa? Nama kakak siapa? Sudah. Oh, oke. Ya. Dampak positif. Seperti apa contohnya? Dampak positif itu seperti apa? Nah, dampak negatifnya yang merugikan salah satu warga di situ dan menguntungkan bagi warga situ. Contohnya itu. Kalau berdirinya Pemuda Pancasila selama saya sebagai sekretaris, kita kebanyakan memang membantu masyarakat. Karena Pemuda Pancasila ini kan salah satu ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi apapun bantuan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, mungkin berdampak positif lah bagi mereka. Hanya itu sebenarnya. Kalau dampak negatifnya mungkin selama ini Pemuda Pancasila tanda kutip dikatakan mungkin premanisme ya. Jadi terkesan bahwa Pemuda Pancasila itu premanisme. Kita mulai mengangsur framing seperti itu untuk menjadi lebih baik. Contoh kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, jadi tidak main kasar atau duduk sana duduk sini gitu. Si PP Bukit Raya termasuk bisa dibilang bagus lah ya, karena dapat menimbulkan jadi lowongan kerja bagi warga sekitar, tetap kompak lah gitu jadinya, Pak. Kalau bagus sih, kita mencoba menjadi lebih baik dari framing atau mindset masyarakat selama ini. Tapi bahwa kesan Bapak lah selama
mengikuti organisasi di PB Raya selama Bapak menjabat? Kalau kesan kita nambah teman. Memang sering saya lihat di media sosial yang cerita entah pemuda Pancasila bentrok dengan organisasi yang lain itu biasanya terjadi permasalahan apa itu Pak? Sering lihat di media sosial. Kalau untuk Bukit Raya sih bentrokan itu mungkin tidak sampai terjadi, karena mungkin kita bahwa ada permasalahan secara pribadi tapi dibawa ke organisasi, itu bisa kita selesaikan sih dengan cara ngopi gitu barang, kita cari lah win-win, karena bentrokan itu kan kedua belah pihak pasti dirugikan. Kalau di tempat lain saya tidak perihal tahu banyak kenapa mereka dapat, tapi menurut saya ada hal-hal di bagian foto dan tadi. Dari yang ada mau ditanyakan dari Abang bergabung di Pemuda Pancasila ini ada nggak satu masalah mungkin dari teman atau dari rekan-rekannya sesama rekan-rekan Pemuda Iya. Pancasila timbul permasalahan yang lumayan berat atau ringan juga nggak apa-apa mungkin bagaimana selama rekan-rekan itu menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana tanggapannya jika ada permasalahan itu. Kita di organisasi khususnya Pemuda Pancasila ini kan Mbak, itu kan kepala banyak ya, betul. Jadi kepala banyak, biasa bentrokan itu sesama kepala itu biasa. Tapi sistem Pemuda Pancasila ini satu komando. Jadi apapun masalah yang ada sama anggota atau kader Pemuda Pancasila, kalau udah satu komando mengatakan A, semuanya wajib. Jadi sebelum mencapai suatu kesepakatan itu biasa, untuk berdemokrasi itu biasa. Tapi setelah diputuskan, kita sistemnya satu komando. Jadi apa yang diputuskan di atas, runtutannya harus ke bawah. Itu dia. ada lagi yang mau tanya? Bang, dari itu, Ya, nama kakak siapa? Putri, Kak Putri. bagaimana terbentuknya pada organisasi Pemuda Pancasila? Bersejarah ya tadi. Kita memang tidak tahu pasti berbentuknya itu seperti gimana. Jadi pada saat sejarah dulu itu terjadi konflik di negara Indonesia. Jadi perannya muncul beberapa tokoh pemuda pada saat itu membantu Indonesia. Jadi dulu pernah kalau salah bisa diralat, itu Ganyang Malaysia itu salah satu simbolnya Pemuda Pancasila. Tapi seperti apa kasih lupa sejarah. Ada yang ingin tanyakan? Pemuda Pancasila itu bergerak di apa aja? Pas Pancasila atau ada aturan publik? Ormas pemuda kita harus tahu dulu Pemuda Pancasila ini OKP, organisasi kepemudaan. Berlangsung sekarang jadi ormas, organisasi masyarakat kemasyarakatan. Jadi sebenarnya kalau dalam struktural itu kita ada bidang-bidangnya, pemberdayaan wanita ada, SDM ada, ekonomi ada. Jadi kita bukan meniru literaturnya pemerintah juga, tapi kita mengambil di Pemuda Pancasila ini kan mindsetnya premanisme semua, tapi di dalam itu kita ada orang yang berpendidikan, yang paham tentang agama ada, kita bidang agamanya. Yang paham tentang ekonomi, sarjana ekonomi sampai S2 pun ada. Yang guru ada. Jadi semua bidang di organisasi Pemuda Pancasila itu ada. Jadi tergantung kebutuhan di setiap, kalau saya kan di Kecamatan Bukit Raya, tergantung di setiap bidang-bidang kecamatannya seperti apa. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Iya, Bang. Jadi Pemuda Pancasila itu biasanya digaji berapa? Kalau organisasi kemasyarakatan kan ormas itu memang tidak ada kan. Jadi kita
memprioritaskan dengan sosial yang lebih. Nah, jadi cara kita untuk mendapatkan duit di organisasi Pemuda Pancasila ini bekerja sama lah dengan beberapa perusahaan, minta kerja sama mereka apa yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau gaji konteksnya bulanan atau mingguan harian tuh lah. Kalau gaji gitu. Tidak, apa nggak lagi pertanyaan? Oke, mungkin sekian saja yang dapat kami wawancarai dari abang ini, dan cukup jelas semuanya yang dijawab oleh abang ini. Nah, sekian dari kami mengucapkan terima kasih, Bu. Dan jika ada salah kami mohon maaf, Bang. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang pertanyaan agak apa, kami mohon maaf. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! Awali!